Oke, salam berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita meluncur untuk meeting ke salah satu klien kita di Jakarta Selatan. Nah ini guys, rumah kita belum jadi. Ya doakan segera jadi nih. Oke, teman-teman, kita sudah mulai di perjalanan ini. Klub nggak nih? Oke, pada tema kali ini kita akan membahas mengenai kegalauan yang dialami oleh anak-anak baru lulus, khususnya lulusan teknik. Kegalauan apa saja yang dialami? Banyak sekali kegalauan sebenarnya. Karena ketika awal lulus itu banyak orang yang bingung mau berlabuh kemana, mau kerja di mana. Ya itu banyak sekali kegalauan. Nah, sharing sedikit mengenai kegalauan. Saya juga dulu galau juga. Tapi untungnya waktu itu skripsi saya berhubungan dengan tempat saya pertama kali kerja. Jadi waktu itu saya inisiatif waktu semester 6, waktu banyak teman-teman yang belum ngeh semester 6 sudah bisa skripsi, tapi saya coba untuk mulai skripsi waktu itu. Dan saya pilih struktur, dan untuk tema dari skripsi saya waktu itu adalah di perkuatan struktur. Dan sampai saat ini alhamdulillah udah dari 2012. Artinya kalau melihat dari skripsi itu dari 2010-2011 itu saya sudah di bidang perkuatan sampai sekarang ya 2020 dan yang akan datang. Nah, waktu itu saya skripsi mengenai perkuatan dan saya coba untuk melamar beberapa tempat. Kalau waktu itu idola para anak-anak muda, anak-anak baru lulus ini adalah kontraktor. Karena kontraktor itu katanya keren. Tapi nggak tahu gitu, ya kan? Nah, dan gajinya besar. Nah, karena kalau anak baru yang pasti kan ada dua sebenarnya pilihannya, mau gaji besar atau mau pengalaman. Ya ada juga yang melihat juga dari perusahaannya itu sudah bonafit maupun sudah perusahaan BUMN. Ada juga yang melamar PNS juga untuk masuk ke PU ya, PUPR. Nah, jadi waktu itu saya coba melamar, dan sebelum saya sambil saya ngelamar itu, saya terima penawaran ini ya, penawaran dari perusahaan yang sesuai dengan skripsi itu, dan saya terima dan saya memulai karir di situ di 2012. Dan waktu itu memang keinginan untuk mencari yang lebih baik itu ada memang ya, cuman yang anehnya itu kita ngerasa IPK besar, lulus paling pertama gitu ya, cuman tidak ada perusahaan yang melirik apalagi perusahaan BUMN. Nah itu jadi teman-teman yang sudah masuk ke BUMN itu bersyukur sekali ya bisa masuk dan bisa masuk ke yang ke juga menjadi PNS atau apa, itu berarti dibilangin hoki juga hoki, dibilangin jago juga jago karena bisa lolos ya. Sedangkan saya waktu itu nggak bisa lolos. Nah, akhirnya saya coba tekuni dengan pilihan yang pertama tadi. Jadi saya coba untuk memulai karir. Nah, kegalauan pasti ada karena negosiasi awal itu dari segi salary, gaji itu tidak sesuai ekspektasi. Karena saya berpikir kita tinggal di Jakarta, tinggal di Tangerang, itu pasti dari segi pengeluaran sudah pasti besar. Karena otomatis waktu itu di awal gaji itu tidak bisa save ya, tidak bisa nabung karena ada yang harus di cover seperti
kosan ya, atau sewa rumah dan sebagainya, lalu transportasi, belum juga makan sehari-hari seperti itu. Nah, itu yang membuat agak berat waktu di awal itu untuk memulai itu. Nah, kegalauan itu berlanjut ya. Tapi artinya gini, memang kegalauan itu manusiawi, cuman dimana kita bisa menyikapinya dengan terus berpikir positif bahwa kita akan sukses di suatu saat. Karena waktu tahun 2012, 2013, 2014 dan sebagainya itu kalau karir cepat sebenarnya, cuman karir tidak diikuti dengan income kan tidak lambat gitu. Artinya karir cepat tapi income-nya tidak sesuai dengan percepatan karir. Nah, yang bagus itu kan karir cepat, income juga cepat, jadi sesuai, sebanding, jadi berbanding lurus. Nah, waktu itu saya merasa tidak sebanding, dan pada akhirnya artinya anak-anak baru lulus ini dengan pengalaman baru, tidak ada pengalaman atau pengalaman 1 tahun 2 tahun itu, jadi galau boleh, tapi jangan membuat itu menjadi penghalang kita untuk kita bermimpi besar. Namun kita harus tetap maksimal di segala bidang, maksimal di pekerjaan kita, dan kita yakin ya, karena keyakinan yang kuat itu yang bisa menjadikan kita itu seseorang yang berhasil. Keyakinan besar, bermimpi besar, dan yang pasti niat yang kuat ya, niat yang baik. Karena waktu itu di umur segitu, di umur waktu itu 23, 22, 24 itu ya, antara segitu ya, di umur 22 lah, 22, 23 itu yang namanya kita kan sebagai apalagi anak yang paling tua ya, sebagai anak paling tua kita harus memberikan contoh, maupun juga memberikan support kepada adik-adik kita yang nomor 2 maupun nomor 3 dan seterusnya, itu memberikan support dalam segi finansial juga, karena kan kita anak paling tua, jadi kita harus lebih untuk memberikan adik-adik kita ini supaya bisa merasakan jenjang yang sama, maupun kuliah yang terbaik juga gitu. Dan itu memang ngaturnya agak susah, memang dengan income yang seperti itu agak susah. Dan ternyata dengan kita mencoba di awal, kita sudah niatkan, misalkan gaji kita kasih ke orang tua gitu, terus kita kasih ke adik dan sebagainya, itu kita sisihkan. Itu sampai suatu saat saya waktu itu mengalami kekurangan juga. Jadi tanggal 5, tanggal 10 itu udah terseok-seok lah gitu keuangan. Udah mulai tidak ada yang dipegang. Itu berlanjut dari awal kerja itu, sebenarnya dari awal kerja sampai dengan 3 tahun lah, 3 tahun sebelum saya menikah itu. Nah, waktu itu gaji segitu ya, saya harus memang saya sudah niatkan di awal waktu saya pas kerja, saya kasih ke orang tua, terus membantu adik dan sebagainya itu. Nah, sehingga yang saya pegang itu ya, artinya boro-boro waktu itu memikirkan untuk beli apa, karena memang dari income pun tipis. Jadi saya juga fokus gitu dengan pekerjaan saya, tidak saya mencoba untuk saya mencoba usaha sendiri untuk punya side job atau tambahan penghasilan gitu. Jadi saya ini, karena saya yakin waktu itu ini akan bisa mencukupi dengan naiknya jenjang karir. Ternyata ekspektasi itu tidak sesuai waktu itu, dan saya mencoba untuk cari solusi. Dan waktu itu sudah menikah di umur waktu masih galau itu, intinya 3 tahun kerja lah, 3 tahun kerja itu. Nah, itu sulit juga. Jadi setahun pertama itu luar biasa juga kesulitannya. Ini sekarang udah ditambah lagi ya, artinya memang gaji naik ya secara nilai, cuman tetap
kebutuhan karena memang sudah punya istri waktu itu yang juga kita cover. Nah cuman ya itu namanya rezeki, itu pasti ada aja ya Allah kasih, asalkan kita berusaha sama kita yakin kita akan berhasil di suatu saat. Nah jadi kalau kita melihat ya dari flashback saya juga waktu itu dengan kegalauan yang saya selalu berpikir kapan orang tua ingin naik haji, umroh dan sebagainya. Terus kapan saya bisa membuat orang tua saya supaya nggak kerja lagi dan sebagainya. Itu kegalauan sebenarnya dari awal mulai kerja saya udah memikirkan itu semua. Sehingga waktu kerja 2-3 tahun itu saya sampai tidak sempat memikirkan diri sendiri, terutama dari segi kesenangan pribadi lah gitu. Makanya waktu sekarang alhamdulillah sudah cukup ada yang kita bisa kita mampu untuk beli, kayak misalkan kesenangan pribadi, kita menghargai diri kita sendiri, itu merupakan kepuasan lah, karena waktu itu saya nggak bisa dapatkan gitu. Nah sebenarnya pesan-pesan yang di video ini adalah galau boleh, tapi coba untuk yakin, bermimpi besar lah, jangan batasi mimpi, jangan mau jadi rata-rata orang, agak berbuatlah diri kita berbeda, dan cobalah untuk ambil resiko. Dan yang paling utama adalah niatkan bahwa kita harus berhasil, dan berhasilnya itu adalah untuk kita membanggakan orang tua kita dan kita memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Jadi itu sih intinya, kegalauan itu wajar, tapi bukan penghalang, justru itu sebagai pelecut ya, sebagai nose acceleration ya, akselerator untuk kita maju terus, dan kita harus menjadi orang yang berhasil ya, berkah dan melimpah, itu konsepnya. Oke, demikian video saya. Bila teman-teman suka dengan vlog saya ini saya coba vlog nih, sebenarnya ini dapat GoPro juga, ini hadiah juga. Hadiah ya. Jadi saya coba untuk GoPro, kalau memang ini agak gelap-gelap ya kan, bergerak-bergerak, itu wajar karena ini vlog yang menggunakan GoPro pertama kali ini. Sekarang sebelumnya saya menggunakan handphone atau pakai kamera DSLR. Oke, bagi teman-teman yang suka dengan video saya, like, share, and comment. Jangan lupa subscribe. Subscriber saya ini saya lihat dari traffic ya, itu 90% hanya menonton, 10% yang subscribe. Jadi kalau misalkan teman-teman yang belum subscribe, yang 90% ini yang nonton, ini bisa support channel saya dengan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Saya lanjut ke perjalanan berikutnya.